Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fafifa di seluruh tanah air? Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan yang pasti mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat dan apapun yang kita cita-citakan Allah SWT berikan kelancaran dan kesuksesan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini Lamulo Show akan coba membahas satu topik yang memang dimana belakangan ini trending teman-teman ya, dibicarakan oleh semua platform media ya, semua TV mainstream, yaitu akan adanya Rakernas ya, rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan oleh partai besar yang dimana partai pemenang pemilu ya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang akan dilaksanakan nanti pada hari Jumat ya, besok hari Jumat tanggal 24 Mei sampai dengan 26 ya, yang lokasinya adalah di daerah Ancol. Dan di sini yang menjadi menarik teman-teman ya, bahwa Rakernas PDIP kali ini tidak mengundang orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini. Yang kita tahu bahwa orang nomor 1 di negeri ini diusung ya, ataupun Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini adalah kader dari PDIP dan kita tahu pada Rakernas keempat kemarin waktu ada di 2023 yang terselenggara di daerah PRJ ya, atau J Expo Kemayoran, beliau hadir ya, dan kali ini tidak diundang. Dan kita kasih judul kali ini adalah respon Istana Presiden terhadap PDIP yang tidak mengundang Pak Jokowi hadir di Rakernas. Dan kita akan baca beritanya teman-teman. Saya ambil dari Detik ya, Detik News yang berkaitan tentang pemilu ya. Oke, langsung kita baca aja ya teman-teman ya. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima PDIP akan digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 24 sampai dengan 26 Mei 2024. PDIP tak mengundang Presiden Joko Widodo ya, atau Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin ke Rakernas. Sikap PDIP mendapat balasan dan dari sejumlah pihak. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan menyampaikan sikap politik pasca pemilu dalam Rakernas. Selain sikap politik, kata Jarod, forum itu juga akan menunjukkan sejumlah kejutan. Bagaimana ketegasan sikap PDIP sebaiknya ditunggu saja, kata Pak Jarod ya. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, tunggu saja, kata Jarod saat jumpa pers di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, ini kata-kata kejutan ini teman-teman ya. Kejutan di Rakernas yang pasti kalau boleh kita menduga atau mengira-gira teman-teman, ini pasti sikap yang pertama adalah kemungkinan nanti PDIP akan mengumumkan apakah dia di dalam pemerintahan koalisi dengan Prabowo atau di luar pemerintahan oposisi. Mungkin ini yang pasti kejutan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya menduga akan ada kejutan nanti, apakah Jokowi ya kan akan diumumkan ya, akan diumumkan apakah masih di PDIP apa tidak sebagai kader. Nah, ini juga perlu kita tahu. Mungkin nanti bersamaan dengan putra mahkota atau Mas Gibran ya, bisa saja nanti diumumkan di acara Rakernas ini akan diputuskan apakah beliau masih di
PDIP apa tidak. Karena kita tahu, kita lihat ya kemarin sejak ya kan Pilpres 2024 ini kemudian ditentukan bahwa Mas Gibran disandingkan dengan Prabowo, sikap politiknya berbeda dengan PDIP. Dari situ awal keretakan daripada hubungan Pak Jokowi dan PDIP secara secara partai ya. Karena memang sudah beda pilihan teman-teman. Nah, di sini bisa jadi menjadi kejutan-kejutan juga nanti di sana. Yang ketiga, ini prediksi saya ya bisa saja nanti masalah pilkada ya. Pilkada yang kita lihat kemarin yang berseliweran nama di mana ada niat PDIP untuk menyandingkan antara Anies dan Ahok. Ya kan? Nah, ini banyak sekali yang dibicarakan di media-media ya teman-teman ya, dan kita lihat apakah ini termasuk dalam kejutan-kejutan yang dikatakan dalam apa yang disampaikan nanti di Rakernas. Kita akan tunggu ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjut baca, kita tahu bahwa ini Bobi Nasution ya, menantu Jokowi yang ada di Medan, bahwa dia sudah keluar dari PDIP dan masuk ke Gerindra, ya kan? Kemudian kuat sekali informasi yang beredar bahwa Pak Jokowi ini juga dibuka oleh partai-partai lain, ya seperti PAN, kemudian Golkar juga ya. Kemarin secara eksplisit Pak Bambang Susatyo atau Bamsud mengatakan bahwa kita buka, pintu kita terbuka buat siapapun yang mau masuk Golkar, ya kan? Artinya ini peluang atau bergabungnya Pak Jokowi dan Gibran ke Golkar ini lagi menguat teman-teman. Oke ya, jadi ini kejutan-kejutan ini kita akan tunggu tentu di Rakernas yang akan dilaksanakan hari Jumat besok ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan Fafifa bisa hadir ya, bisa live di sana, bisa menginformasikan buat teman-teman ya di hari besok, hari Jumat ya. Lanjut baca ya. Jarod mengatakan PDIP tak mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dalam Rakernas kali ini. Alasannya menurut Jarod, keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri. Padahal Jokowi Ma'ruf didukung PDIP pada Pilpres 2019. Nah, ini kata-kata menyibukkan diri ini juga menjadi bahasan orang-orang lingkaran istana ya teman-teman ya. Dan coba nanti kita akan baca apa respon ya daripada istana ya. Istana Kepresiden merespon tak diundangnya Jokowi ke Rakernas PDIP. Koordinator Staf Sus Kepresiden Ari Dwi Payana enggan berkomentar banyak saat diminta tanggapan. Yang jelas menurutnya diundang atau tidak Jokowi selalu menghormati. Diundang atau tidak Presiden selalu hormat dan ucapkan terima kasih, kata Ari kepada wartawan, ya kan? Kemudian balasan tenaga ahli KSP, tenaga ahli kantor staf Presiden KSP, Ali Muhtar Ngabalin membela Jokowi yang dibilang menyibukkan diri sehingga tak diundang ke Rakernas PDIP. Ngabalin memahami diundang atau tidak merupakan hak internal PDIP. Itu juga tergantung nanti kalau PDIP punya kewenangan, karena itu internal organisasi partai. Kami tidak ikut-ikut, kata Ngabalin di Komplek Istana Presiden Jakarta Rabu. Baik teman-teman, berkaitan dengan tanggapan istana, saya akan cuplikan atau tayangkan dua video ya, di mana video yang pertama mengenai tanggapan Pak Jokowi yang tidak diundang oleh PDIP. Nah, ini videonya, kita tonton teman-teman ya. Presiden Joko Widodo buka suara soal dirinya yang tidak diundang ke Rakernas PDI Perjuangan 2024. Jokowi meminta urusan soal undangan Rakernas ditanyakan langsung ke PDI Perjuangan selaku pengundang. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut tak mengundang Presiden Jokowi dan Wapres dalam Rakernas kali ini.
Pak, soal politik Pak, kemarin Bapak nggak diundang ke Rakernas PDIP, bagaimana Pak? Ditanyakan yang mengundang, jangan saya. Pak, tapi kemarin sempat akrab bertemu dengan Bu Puan di kantin TPWS Pak, apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Lanjut video dari yang kedua ya teman-teman, kita lihat tanggapan dari KSP yaitu Pak Ali Muhtar Ngabalin ya, mengenai tanggapan beliau yang dikatakan Pak Jokowi sibuk atau menyibukkan diri. Kita tonton ya, kita lihat teman-teman ya. Bisa ambil jadwal presiden, biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Itu juga ditanya, kan tergantung nanti kalau PDIP punya kewenangan, karena itu internal organisasi partai ya, jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan. Dan tapi PDIP bilangnya Pak Presiden menyibukkan diri. Menyembunyikan diri. Oh, saya harus ambil jadwal presiden ya, biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Waduh, coba tadi ada yang cegat saya bisa ambil jadwal presiden, biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya ya, bilangnya. Berarti memang sibuk gitu ya, bukan sengaja. Iya, namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden, bagaimana tidak sabrek-abrek jadwalnya. Mengada-ngada berarti dengan itu. Ya, jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang toh. Pemilu udah kelar. Sudah ada presiden yang baru, tinggal dilantik. Oke. Jadi itu tanggapan dari Pak Jokowi dan KSP Ali Muhtar Ngabalin ya, dimana ya Jokowi memang padat gitu ya, padat jadwalnya, sibuk gitu ya, dan Ngabalin sampai mengatakan saya mau ambil jadwalnya bahwa Pak Presiden memang sibuk gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi ini ya teman-teman ya, artinya PDIP ini sudah menutup diri ya, atau sudah tidak ada jalan lagi untuk memberikan tempat untuk Pak Jokowi di PDIP. PDIP ini memang sungguh ya, sekali lagi saya begitu ditetapkan Pak Jokowi menetapkan Gibran, yaitu anak kandungnya daripada Pak Jokowi, menjadi wakil daripada Pak Prabowo. Disinilah awal kerenggangan, ya kan? Karena kita tahu dulu sebelum menetapkan Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo, dia kuat dulu ke Ganjar. Dan ini PDIP sepertinya kecewa dengan sikap Pak Jokowi. Nah, dari situ sudah mulai ya teman-teman, awal mula kerenggangan daripada Pak Jokowi dan PDIP selaku partai. Ya kan? Dan ini kita lihat memang sudah menutup pintu sepertinya PDIP kepada Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi memang kemarin di Bali sempat ketemu dengan Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI ya, di acara Water World Forum ya. Dan di sana juga kemarin begitu cair ya Pak Jokowi menyambut Mbak Puan Maharani, dan saya kira itu menjadi sinyal-sinyal untuk mencairnya PDIP. Ternyata sikap PDIP tetap ya kekeh tidak mengundang Pak Jokowi. Oke, kita tunggu besok ya Rakernasnya PDIP yang ke-5 yang ada di Ancol. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadir dan akan update menginformasikan kepada sahabat Fafifa di seluruh tanah air. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy ending. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending.